Halo, kali ini kita akan bahas tentang pengaturan suhu yang benar serta cara pembersihan untuk kulkas merek LG. Setelah kulkas sampai di alamatmu atau setiap kali kulkas dipindahkan lagi ke lokasi lain, unit tidak boleh langsung dicolok dan harus didiamkan dulu minimal 3 jam. Kenapa? Karena oli mesin akan naik akibat guncangan saat perpindahan unit tersebut. Dan jika dinyalakan dalam kondisi oli mesin belum turun sepenuhnya, kulkas akan menjadi tidak dingin. Setelah 3 jam, kulkas bisa kamu colok, lampu akan menyala dan mesin pendingin akan mulai bekerja. Untuk tombol suhunya, ada pengaturan yang harus kamu perhatikan agar tidak mengganggu kinerja kulkas. Pada kulkas atas atau di bagian freezernya ini diatur di angka 3 ya. Tapi jika kulkas bawahmu diisi penuh, atur suhu kulkas atas ini di angka 1 ya. Kalau kita atur suhu ini ke angka 5, dapat menyebabkan freezer atas bekerja normal, tapi kulkas bawahnya bisa menjadi tidak dingin. Ini karena posisi lubang sirkulasi udara dari kulkas atas ke kulkas bawah tertutup penuh jika kita set ke angka 5. Untuk kulkas bagian bawah, bisa kita atur di angka 5-7 ya. Ini adalah lubang-lubang udara pada kulkas. Pastikan agar pengisian bahanmu tidak menutupi lubang udara ini ya. Di kulkas atas ada satu rak di bagian tengah. Untuk pengisian bahan pada rak, pastikan agar tidak overload ya, supaya raknya tidak bengkok atau patah. Kemudian di bagian pintunya dilengkapi dengan 2 buah rak. Di kulkas bawahnya, total ada 3 rak yang juga bisa kita atur ya ketinggiannya. Di paling bawah sini ada laci tarik yang biasanya digunakan untuk menyimpan buah atau sayur-sayuran. Jika digunakan untuk menyimpan sayuran, lubang udaranya bisa kita tutup. Sebaliknya, jika digunakan untuk menyimpan buah, lubang udaranya bisa kita buka. Di bagian pintunya dilengkapi dengan rak telur dan 2 buah rak lainnya. Rak yang ini juga bisa diatur ya ketinggiannya. Selanjutnya, di bagian kulkas ini ada tempat penampungan air. Apabila airnya sudah mulai penuh, kita gunakan kanebo untuk membuang airnya ya. Beberapa hal yang perlu kamu ketahui agar kulkasmu bekerja lebih maksimal dan lebih awet yaitu: pertama, jangan mengisi kulkas terlalu penuh ya. Kulkas yang terlalu penuh akan menyebabkan sirkulasi udara di dalamnya menjadi tidak maksimal. Kedua, jangan mengisi bahan yang masih panas ke dalam kulkas. Saat ada makanan panas masuk, kulkas akan bekerja lebih keras untuk mendinginkan makanan itu. Jika terus-menerus dilakukan, kulkas akan cepat rusak. Kulkas yang bekerja lebih keras juga membutuhkan listrik yang lebih banyak loh. Ketiga, jangan mencongkel dinding kulkas dengan benda tajam karena akan dapat menyebabkan kerusakan. Kalau ada makanan atau cairan yang tumpah, segera dilap ya supaya tidak bau dan menimbulkan bakteri. Untuk membersihkan kulkas, cabut colokan dan keluarkan bahan-bahan yang ada di dalamnya ya. Jika kondisi kulkas masih tidak terlalu kotor, cukup dilap dengan kain lembab. Tapi, kalau kondisi kulkasmu sudah kotor dan perlu dibersihkan lebih mendetail, bisa gunakan sabun seperti ini ya. Busa sabun pada rak dan laci bisa dicuci dengan air mengalir, dan untuk bagian bodi kulkasnya bisa dibersihkan dengan kain lembab sampai bersih semuanya ya. Sekian untuk informasi kali ini. Terima kasih.